We continue about our lesson in the last week. So, before we start our class now, I think it's better if we pray together. Aneta to lead us in our prayer. Aneta, please. Are you ready? Yes, I am ready. Stand up, please. Before we start our lesson today, we must pray together. Pray start. Heavenly Father, we say thanks to Thee because now we can meet in our class. Now we want to begin our lesson. Please give us good thinking and good healthy so that we can receive our lesson today. In the name Jesus Christ we pray. Amen. Pray please. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Sit down please. Okay, thank you everybody. Now, I see all of you. Two your friend not coming here. Dua temannya ada di sini. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Enda Karina dan Elvis Presley. Ada tadi suaranya? Oke. Jadi walaupun mereka tidak hadir, tetap belajar. Jadi saudara kami yang ada di kelas ini, kita harus tetap semangat dalam belajar hari ini. Oke? Are you ready? Yes, I am ready. Are you ready? Yes, I am ready. Ada dari kami. Last time I give you homework. Iya. Di hari belajar kita minggu lalu, Ibu ada berikan kalian tugas, betul? Sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok mana yang tidak mengerjakan? Mengerjakan semuanya? Ya, mantap. Jadi, Ibu bertanya sama kalian, dalam mengerjakan tugas tersebut, adakah kesulitan yang ditemukan sewaktu mengerjakan tugas yang Ibu berikan itu? Kami dari kelompok 2, tugas yang kami kerjakan di rumah kami kurang mengerti mengenai action verb. Action verb. Tentang action verb. What's the meaning action verb? Apa itu action verb? Kata kerja yang Kata kerja yang harus dilakukan. Kata kerja yang harus dilakukan di dalam teks tersebut ya, mengenai kita tentang apa yang harus kita lakukan itu. Berarti action verb itu adalah kata kerja yang harus dilakukan di dalam teks tersebut. Nah, jadi kelompok mana yang bisa menjawab pertanyaan kelompok 2? dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai action verb. Action verb yang ada di cara membuat kategori yang kami temukan adalah yang pertama hit, kedua go, ketiga play. Iya. Tadi kata kelompok 3 bahwa action verb yang mereka temukan sewaktu mengerjakan tugas ada ke, baru go, and slide. Kelompok lain ada juga yang menemukan dari kelompok 5. Dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 juga menemukannya, yaitu 1 scramble, 2 egg, dan 3 spin. Iya, kelompok 5 juga ada 3 menemukan. Berarti sudah 6. Sudah 6. Atau ada lagi kelompok lain yang menambah?
Kami dari kelompok 4 dalam mengerjakan tugas tersebut menemukan sebab yang barusan kelompok 3 dan kelompok 5 kerjakan, yaitu have, for, slide, egg, scramble, and fill. Ya, berarti hanya 6. Kelompok 4 juga mengatakan bahwa hanya 6. Ya, hanya 6 action verb yang ada di how to make phrase right. Betul? Ya, hanya 6. Berarti yang 6 ini sudah pas. Memang hanya 6 ada di teks membuat nasi goreng, itu teks prosedur. Nah, seterusnya ada lagi hal-hal yang ditemukan dalam mengerjakan tugas yang ibu kasihkan sama kalian. Ada lagi hal-hal yang ditemukan yang misalnya dalam mengerjakan itu dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 memiliki pertanyaan dalam mengerjakan tugas mengenai sesuatu yang belajar minggu lalu. Kami bisa menemukan conjunction atau kata penghubung, yaitu dari finally. Kata finally kami tambahkan, yaitu step 1 instruksinya adalah finally, reprise, ready to serve. Ya, kelompok 3 sewaktu mengerjakan tugas itu mereka ada menjawab yaitu tentang conjunction. What's the meaning conjunction? Apa itu conjunction di dalam teks prosedur? Kata penghubung, menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kata penghubung. Ada lagi yang lain sudah bisakah mengerti tentang membuat struktur atau membuat urutannya dalam memasak nasi goreng? Sudah? Oke, bagus. Nah, dari kami, itulah pentingnya kita mempelajari teks ini. Jadi, ada menambah pengetahuan kepada kita, yaitu kita menjadi paham cara membuat nasi goreng. Yang tadinya kita memasak nasi goreng hanya sepengetahuan kita saja, tapi karena kita belajar ada hal-hal yang menambah nasi goreng kita itu lebih enak lagi. Mengerti peneliti kami? Ya, jadi coba adik-adik kami perhatikan nanti di buku yang diberikan sama kalian ini, diperhatikan ya. Nah, coba lihat dulu di buku yang diperhatikan itu ada sebuah gambar, ya kan? Ada sebuah gambar. Nah, di sini yang ada itu adalah tentang apa itu? Es krim. Es krim itu makanan atau minuman? Makanan atau minuman? Coba, es krim itu makanan atau minuman? Siapa yang setuju es krim makanan? Siapa yang setuju es krim itu minuman? Sudah, kita tahu. Es krim itu termasuk dalam jenis minuman. Ya, es krim itu termasuk jenis minuman. Nah, di sini juga kita akan belajar. Di teks ini juga kita akan belajar bahwa di dalam kita membuat minuman pun harus ada prosesnya, harus ada langkah-langkah atau cara pembuatannya juga. Sama dengan makanan, harus juga ada materialnya, harus ada juga strukturnya yang harus kita kerjakan, dan harus pokoknya intinya dia urutan daripada struktur teksnya itu harus juga sesuai. Dari langkah-langkah pembuatannya pun itu juga harus sesuai.
Nggak bisa misalnya langkah nomor 3 dijadikan nomor 1. Tetap kalau langkah nomor 1 itu nomor 1. Kalau nomor 2 tetap nomor 2. Nggak bisa kita buat yang nomor 5 aja lah juga lebih cepat. Baru nanti kembali ke 1. Harus sesuai biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi peneliti kami dalam membuat es krim itu pun bahwa kita itu harus mengikuti aturan-aturan. Makanya dikatakan bahwa teks ini biasanya digunakan dalam penulisan manual maupun resep. Prosedur teks merupakan jenis teks yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu dengan serangkaian langkah atau tindakan. Nah, nanti di sini juga ada struktur teksnya. Di struktur teks itu ada 3 bagian. Yang pertama ada dia di bagian goal atau A. Di bagian ini kalau bahasa Indonesianya ini adalah tujuan atau maksud. Nah, di sini biasanya membuat tentang informasi perkenalan yang kaitannya dengan apa yang akan dilakukan. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ini bisa juga muncul di bagian judul, misalnya how to make fried rice, how to make ice cream, how to make meatball, how to make instant noodle. Jadi ini masuk ke bagian M ini. Baru yang kedua di bagian material. Sini bagi apa yang terdapat di situ? Coba dibaca sama-sama. Bagian ini memuat informasi tentang bahan-bahan atau material serta alat-alat yang dibutuhkan. Bagian ini memuat informasi tentang bahan-bahan atau material serta alat-alat yang dibutuhkan. Di bagian ketiga yaitu ada apa step itu? Langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Biasanya itu ditandai itu dengan kata, itulah yang menggunakan kata hubung apa tadi kata itu? Menggunakan conjunction yaitu kata penghubung. Misalnya first, second, next, then, dan sebagainya. Semakin banyak urutan. Terkadang bisa juga ia hanya memakai beberapa kata penghubung. Itu aja diulang-ulang. Nah, tapi biasanya pada akhirnya itu endingnya di step itu ada kata finally, akhirnya gitu. Tapi sebagian juga ada tidak seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ini dimasuk kita di ciri kebahasaan. Yang tadi kita akan menggunakan simple present tense. Biasanya ini bentuk imperatif. Apa kemarin imperatif? Kalimat apa imperatif kemarin? Coba ingat. Iya, itu adalah kalimat perintah. Ya, di situ yaitu mengandung kalimat perintah. Berarti yang kedua menggunakan penomoran atau kata hubung yang menunjukkan urutan seperti first, then, next, finally, dan yang lainnya. Nah, ada nomor urutannya. Pertama ngapain, kedua ngapain, seterusnya ngapain. Ada urutannya. Itulah di bagian yang kedua. Baru menggunakan proses material atau material process, yaitu ini masuk ke kata kerja action tadi. Misalnya ambil, tuangkan. Misalnya kita di dalam nasi goreng, ingat nasi goreng itu. Yang pertama misalnya panaskan kuali, atau naikkan kuali ke atas kompor. Berarti kata naikkan. Itu sudah kata kerja yang harus dilakukan. Ya, masuk ke situ. Sudah?
Lalu yang keempat, membuat kata kerja tindakan atau action verb. The mixer, sirup, big place, generous spell, control, add little sirup to sweet. Ada di sini. Nah, baru masuk kita ke word conjunction. Nah, di sini untuk kata hubung temporal maupun kata penomboran memang contoh di atas tidak menggunakan alasannya hal itu karena langkahnya cuma dua. Langkah yang banyak biasanya menggunakan kata hubung first, then, next, finally, dan berikutnya. Ya, itu dia bedanya. Sudah harus itu. Nah, baru ada action word-nya. Apa tadi action word-nya? Kata kerja yang harus dilakukan. Kata kerja yang harus dilakukan di sini ada di situ ada combine, gabungkan, campurkan, ya kan? Baru ada kata hey, panaskan. Nah, baru ada kata place, ada kata reserve, sell, dan yang lain. Itu tadi di cara membuat itu tadi. Nah, baru habis. Nah, jadi caranya udah mengerti kan? Pertama pengertiannya mengenai prosedur tes. Nah, coba ibu bagi lagi dari LKPD yang ibu bagikan ini dikerjakan di kelompoknya masing-masing. Dipahami, diikuti seperti yang baru ibu terangkan sama kalian. Silakan dikerjakan. Bekerja sama dengan baik. Susun itu caranya inilah. Karena itu menyusun itu kan urutannya itu masih salah, jadi kalian itu disuruh untuk menyusun teksnya itu supaya nanti dari langkah-langkah itu dan cara pembuatannya bisa teratur dia jadi baik. Itu masih acak-acakan. Jadi tugas kalian itu membuatnya supaya tersusun dengan bagaimana seharusnya cara pembuatan lemon tea.
Baik, Ibu pikir kalau misalnya di dalam mengerjakan itu sudah ada yang selesai mengerjakannya, betul? Nah, coba kalau sudah selesai dari mengerjakan LKPD yang kita buat itu, berarti sudah bisa kita tunjukkan atau beritahukan apa yang tadi kita kerjakan. Dari kelompok 2 dulu, apa yang sudah dikerjakan? Dari kelompok 2, apa yang kalian temukan atau yang sudah kalian kerjakan sewaktu mengerjakan LKPD tersebut? Kami dari kelompok 2 dapat menjawab bagian conjunction atau kata penghubung, yaitu firstly, after that, then, dan finally. Ada 4. Ada 4 yang ditemukan oleh kelompok 2, ada 4. Coba diperhatikan, betul nggak 4 kata penghubung yang ada di cara membuat lemon tea? Nah, kelompok 2 sudah menjawab di bagian apa dari kelompok 2? Konjang. Iya, di bagian conjunctionnya kelompok 2 sudah menemukan. Seterusnya kelompok yang lain. Oke, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 menjawab di bagian bumbu dan alat-alat dalam membuat lemon tea, menemukan 1. Lemon, 2 glass of water, 1 spoon tea leaf, 4 spoon of brown sugar, some ice cubes. Dan tadi di kelompok 3 menemukan tentang bumbu dan alat-alatnya. Bumbu dan alat-alatnya katanya. Coba di bagian bumbu udah oke. Di alatnya yang apa ya? Di alatnya, di bendanya ya kan, di alatnya ini. Kalau misalnya membuat lemon tea, apa aja alatnya? Coba, apa aja alatnya? Ada? Yes, sendok in English is adalah apa? Spoon. Ya, lalu apa lagi? Mangkok atau gelas. Di situ kan apa mangkok dibuat di situ apa gelas? Jangan sebutkan mangkok, yang ada gelas. Perlu pisaunya kan? Lagi ada pisau. Itulah alat-alatnya ya kelompok 3. Oke, kelompok 5 menemukan tentang apa? Kami dari kelompok 5 yang kami kerjakan dalam ciri kebahasaan, yaitu di dalam bagian simple present tense yang biasanya bentuk imperatif. Boil 2 glasses of water, cut the lemon into pieces. Oh, dari kelompok 5 menemukan mereka mengerjakan atau mereka mendapatkan yaitu di simple past yang menggunakan apa tadi? Imperatif. Kata kalimat flip. Iya, pertama tadi apa? Boil 2 glasses of Boil 2 glasses of water. Rebus 2 gelas air. Kemudian apa? cut the lemon into pieces. Iya, cut the lemon into 2 pieces. Potong lemon menjadi 2 bagian. Itu dia. Itu ditemukan. Coba diperhatikan, apakah pas itu yang dikatakan oleh kelompok 5 hanya 2 kalimat perintah rebus, yaitu rebus katanya 2 gelas air, baru potong lemon menjadi 2 bagian. Hanya itu yang terdapat di situ, atau kelompok lain ada yang menambah? Sudah pas? Iya, lanjut ke kelompok 4. Tentang apa tadi, Nak? Action verb. Apa itu action verb? Kata kerja yang harus dilakukan. Iya, kata kerja yang harus dilakukan. Iya, apa itu di kelompok 4? Yaitu boil, add, cut, add, dan squeeze. Boil, cut, take, apa lagi? Berapa? 5. Ada 5. Ulang sekali lagi, ingat. Boil, Add, cut, take, dan squeeze. take, and squares. Nah, pas itu 5. Kami dari kelompok 1 sudah menyusun bagian cara pembuatannya atau step. Iya, mereka membuat stepnya. Ada berapa step? Ada berapa langkah? 8 langkah ya. Ada 8 langkah cara pembuatannya. I think all of you had know about procedure text. Jadi di antara kita semua sudah tahu, sudah paham
tentang prosedur? Atau masih ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, thank you. Jadi bagi kami begitulah caranya. Baik kita membuat makanan, membuat minuman, seperti itulah caranya. Harus mengikuti langkah-langkahnya, ada aturan-aturannya. Baru jangan lupa di struktur teksnya, di struktur teks itu. Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu apapun itu, kalau kita ikuti dengan rule-nya, otomatis akan mendapatkan hasil yang baik dan bagus. Nah, jadi dari kami untuk tambahannya pekerjaannya di rumah sudah ada, Ibu berikan tadi buku sama kalian. Sudah di situ ada soal. Ada soal itu nanti bisa dikerjakan di rumah untuk memberikan pemahaman lebih bagus lagi ke depannya. Ya, dan lebih paham lagi. Itu nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Jadi itulah diri kami supaya tetap semangat belajar, rajin belajar, jangan malas untuk mencari tahu tentang pelajaran dan jangan malas mengerjakan tugas rumah. Nah, jadi itu pertemuan berikutnya nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, alangkah baiknya pertama tadi kita buka dengan doa, terakhir juga seperti biasa kita akan berdoa sebelum berdoa. Jadi untuk adik kami buat Gebita supaya Gebita let us to pray together. Are you ready? Yes, I am ready. Stand up, please. Before we finish our class, we pray together. Pray start. Thank you, Jesus. Now we start finish our lesson today. Now we want to continue to another lesson. In the name of Jesus Christ, we pray together. Amen. Pray finish. Let's greeting to our teacher. Good afternoon, ma'am. Okay, good afternoon everybody. Now we can go take out from our class.